Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan home project dengan judul Identifikasi Denaturasi Protein pada putih telur dan susu. Saya Mutik Uli Audita, NIM 20106030034. Saya Riti Mustafirah Badrun, NIM 20106030018. Saya Nikmatul Khairiah, NIM 20106030003. Saya Muhammad Haris Purwanto, NIM 201010030053. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya proses denaturasi protein pada putih telur dan susu, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya denaturasi protein pada putih telur dan susu. Prinsip dasar dalam identifikasi denaturasi protein pada putih telur dan susu. Prinsip dasar protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Protein terbentuk dari hasil kondensasi dua molekul asam amino yang mengandung gugus amino karboksil. Ada 4 struktur utama protein. Yang pertama, struktur primer, ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk peptida. Yang kedua, struktur sekunder, ditentukan oleh bentuk rantai asam amino yang dapat berbentuk lurus, lipatan, atau gulungan yang mana dapat mempengaruhi sifat dan jumlah protein yang dibentuk. Yang ketiga, struktur tersier, ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi pada protein. Yang keempat, struktur kuartener, merupakan susunan kompleks yang terdiri dari 2 atau lebih rantai polipeptida. Setiap rantai bersama dengan struktur primer, sekunder, dan tersier membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein yang menyebabkan protein terurai dan mengalami perubahan sifat, namun tidak seidentik menurut jenis proteinnya. Proses denaturasi menyebabkan protein kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuartener sehingga molekulnya terurai menjadi struktur acak dan aktivitas biologisnya hilang, namun tanpa menyebabkan pemecahan atau kerusakan ikatan kovalen. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein terbagi menjadi 2, yaitu faktor fisik, faktor fisik terdiri dari suhu tinggi, tekanan, pengadukan, dan faktor kimiawi terdiri dari perubahan pH yang ekstrim, pelarutan organik zat kimia tertentu seperti urea, garam, dan deterjen. Bagaimana ciri protein mengalami denaturasi? Denaturasi protein menyebabkan kelarutan dan stabilitasnya menurun sehingga dapat membentuk gumpalan atau endapan. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah pipet tetes, wadah bening, label, pengaduk, susu kedelai, susu sapi, putih telur, asam asetat atau cuka, larutan sabun, dan larutan garam. Pertama, disiapkan 3 wadah bening yang masing-masing sudah diberi label, lalu dimasukkan susu kedelai. Karena ini uji kualitatif, takarannya tidak perlu terlalu akurat. Dikira-kira saja perbandingan sampel dan reagen sebesar 1:1. Setelah itu ditambahkan asam asetat atau cuka pada wadah pertama, larutan garam pada wadah kedua, dan larutan sabun pada wadah ketiga. Kemudian campuran sampel dan reagen diaduk dan diamati perubahannya.
Selanjutnya disiapkan 3 wadah bening yang masing-masing sudah diberi label, lalu dimasukkan susu sapi. Setelah itu ditambahkan asam asetat atau cuka pada wadah pertama, larutan garam pada wadah kedua, dan larutan sabun pada wadah ketiga. Campuran sampel dan reagen diaduk dan diamati perubahannya. Terakhir, disiapkan 3 wadah bening yang masing-masing sudah diberi label, lalu dimasukkan putih telur. Setelah itu ditambahkan asam asetat atau cuka pada wadah pertama, larutan garam pada wadah kedua, dan larutan sabun pada wadah ketiga. Campuran sampel dan reagen diaduk dan diamati perubahannya. Hasil uji denaturasi yang diperoleh menunjukkan sampel susu kedelai yang ditambahkan cuka dan larutan garam membentuk endapan, sedangkan yang ditambahkan larutan sabun membentuk gumpalan berwarna putih. Pada sampel susu sapi juga sama, yang ditambahkan cuka dan larutan garam membentuk endapan, sedangkan yang ditambahkan larutan sabun membentuk gumpalan berwarna putih. Sementara itu, pada sampel putih telur, setelah ditambahkan reagen cuka, larutan sabun, dan larutan garam, ketiganya membentuk gumpalan berwarna putih. Peran dari bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama, cuka, larutan sabun, dan larutan garam berperan sebagai reagen, sedangkan susu kedelai, susu sapi, dan putih telur berperan sebagai sampel. Semua sampel yang direaksikan dengan semua reagen menyebabkan terbentuknya endapan atau gumpalan. Terbentuknya endapan atau gumpalan merupakan salah satu indikasi atau ciri dari terjadinya proses denaturasi protein. Penambahan asam berupa larutan cuka dan basa berupa larutan sabun pada sampel dapat menyebabkan proses denaturasi protein. Protein dapat membentuk struktur Zwitter ion dan memiliki titik isoelektrik di mana muatan positif dan negatif adalah sama. Pada saat inilah protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau endapan dan larutannya menjadi keruh. Penambahan asam atau basa dapat mengacaukan jembatan garam yang terdapat pada protein. Hal ini dikarenakan asam atau basa akan terdisosiasi menjadi produk bermuatan ionik. Mekanisme denaturasi protein berlangsung ketika terjadi reaksi substitusi antara ion positif dan ion negatif. Ion positif dan negatif pada garam dapat berganti pasangan dengan ion positif dan negatif dari asam atau basa. Selain faktor pH atau faktor asam dan basa, penambahan garam juga menyebabkan protein mengalami denaturasi karena garam dapat mempengaruhi stabilitas struktur protein. Hal ini berkaitan dengan kemampuan garam untuk mengikat air secara kuat dan mengubah sifat hidrasi protein. Selain dua faktor tersebut, terjadinya proses denaturasi protein pada sampel juga disebabkan karena faktor mekanis, yaitu dilakukannya pengadukan yang menyebabkan terjadinya koagulasi parsial pada protein. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa protein pada putih telur dan susu dapat mengalami denaturasi protein melalui penambahan reaksi asam, basa, dan garam, serta adanya faktor mekanis berupa pengadukan yang ditandai dengan terbentuknya endapan atau gumpalan. Sekian praktikum HAM Project dari kelompok 3. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.